Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang terjadi dengan orang ini? Mungkinkah toleransinya benar-benar sekuat ini? Pikir Mingye. Melihat penampilan Chu Feng saat ini di dalam Immortal Armament Furnace-nya, Linghu Mingye mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat yang sama, kebingungan memenuhi matanya. Meskipun Chu Feng masih di dalam Immortal Armament Furnace, namun tampaknya api Immortal Armament Furnace benar-benar tidak efektif untuk melawannya lagi. Linghu Mingye merasa bahwa apa yang dicapai Chu Feng saat ini, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan melalui daya tahan. Dia merasa bahwa pemandangan di depannya sangat aneh. Wush! Tiba-tiba saja Linghu Mingye melambaikan lengan bajunya. Selanjutnya Furnace Armament Immortal mulai menyusut dengan cepat, dan kemudian kembali ke kosmos saknya. Adapun Chu Feng yang awalnya disiksa di dalam Immortal Armament Furnace, dia hanya duduk bersila di tanah. Mata Chu Feng masih tertutup rapat, dan seolah-olah dia telah memasuki kondisi fokus dalam kondisi pelatihan. Apa-apaan ini? Apakah kamu berpura-pura menjadi ahli yang luar biasa di hadapanku? Linghu Mingye menatap Chu Feng yang tenang, dan fokus dengan ketidaksenangan yang lebih besar di matanya. Adapun Chu Feng, dia tidak menanggapi provokasi Linghu Mingye. Bahkan kelopak mata pun tidak bergerak sedikit pun. Dia bereaksi seolah-olah dia tidak mendengar Linghu Mingye sama sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu adalah seorang ahli yang luar biasa? Linghu Mingye mendengus dingin. Kemudian seperti gelombang besar, penindasan tak terbatas dari peringkat 2 martial immortal dibebankan ke arah Chu Feng. Namun saat penindasannya mencapai Chu Feng, kekuatan penindasannya menurun secara besar-besaran. Tidak, kekuatannya itu tidak berkurang secara besar-besaran. Tapi sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Kekuatan penindasnya yang kuat seharusnya bisa sepenuhnya menghancurkan Chu Feng. Namun, setelah melewati Chu Feng, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Di depan Chu Feng, kekuatan penindasan Linghu Mingye benar-benar telah kehilangan semua kekuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat itu, Linghu Mingye tidak lagi mengerutkan keningnya. Sebagai gantinya, dia mengangkat alisnya saat syok dalam muncul di matanya. Perubahan yang terjadi di depannya ini, itu menyebabkan dia merasa sangat terkejut. Karena faktanya, dia merasa itu tidak terduga. Wush! Tiba-tiba saja, Linghu Mingye membalik pergelangan tangannya, dan pedang persenjataan abadi muncul di tangannya. Pedang Immortal Armament miliknya jauh lebih kuat dari tungku Immortal Armament dari sebelumnya. Begitu pedang persenjataan abadi muncul di tangannya, kekuatan Linghu Mingye segera meningkat sangat besar. Lalu kemudian, Linghu Mingye tidak berhenti hanya dengan mengeluarkan pedang Immortal Armament-nya saja. Tanda petir tingkat surganya juga muncul di dahinya. Dengan begitu kultivasi Linghu Mingye meningkat dari peringkat 2 martial immortal menjadi peringkat 3 martial immortal. Matilah, teriak Linghu Mingye sambil mengarahkan persenjataan abadi pada Chu Feng. Kemudian sinar pedang emas muncul, dan menembak langsung ke arah Chu Feng. Karena jarak Linghu Mingye dan Chu Feng tidak jauh dari satu sama lain, dan sepertinya sinar pedang besar tiba di depan Chu Feng saat itu muncul. Bas-bas. Namun sinar pedang itu begitu kuat, sehingga bahkan ruang di sekitarnya dibuat hancur. Sinar pedang masih memiliki bentuk dan kekuatan yang sama. Namun, itu tidak dapat membahayakan Chu Feng. Sial, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ucap Linghu Mingye sambil menatap Chu Feng. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan keheranan yang dalam, tetapi mereka sekarang juga dipenuhi dengan kegelisahan yang mendalam. Apa yang terjadi di depannya ini terlalu aneh. Bahkan dia, seseorang yang selalu dipenuhi dengan kepercayaan diri sudah tidak lagi percaya diri. Setelah semua, dia adalah peringkat 2 martial immortal, dan telah meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3 martial immortal dengan kekuatan Heavenly Bloodline-nya. Sedangkan Chu Feng, dia hanya peringkat 9 Heavenly Immortal. Untuk peringkat 3 martial immortal yang tidak dapat mengatasi peringkat 9 Heavenly Immortal, siapapun akan dibuat tercengang. Tidak ada gunanya. Tepat pada saat itu, Chu Feng yang telah diam sepanjang waktu, kini dia perlahan membuka mulutnya. Pada saat yang sama dengan Chu Feng berbicara, dia perlahan-lahan bangkit dan membuka matanya untuk melihat Linghu Mingye. Trik macam apa yang kamu mainkan?
Mungkinkah ada harta lain di tubuhmu? Tanya Ling Humingye sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi tegas. Dia dengan hati-hati dan berulang kali memeriksa Chu Feng dengan matanya, dan dia ingin menemukan harta karun di tubuh Chu Feng. Apakah aku punya harta lain atau tidak, dan trik apa yang aku mainkan, itu semua tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memahami bahwa sejak saat ini, formasi cahaya suci ini tidak lagi berada di bawah kekuasaanmu. Tetapi sebaliknya, itu telah berada di bawah kekuasaanku. Karena itulah, sudah waktunya untuk melunasi hutang dari sebelumnya. Ling Humingye, sudahkah kamu mempersiapkan diri untuk menerima hukumanmu? Chu Feng menatap Ling Humingye dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Tidak ada jejak kemarahan atau kebencian di mata Chu Feng, dan satu-satunya hal yang ada di matanya adalah penghinaan. Itu seolah-olah Ling Humingye hanyalah mainan di matanya. Orang bodoh yang sombong. Tidak peduli harta macam apa yang mungkin kamu miliki, karena hari ini aku masih akan mengalahkanmu sampai kamu berlutut dan memohon pengampunan. Ucap Ling Humingye yang sudah jelas sangat marah oleh Chu Feng. Setelah berteriak dengan marah pada Chu Feng, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ditutupi dengan rune dan simbol yang aneh. Dan kemudian, cahaya keemasan benar-benar berubah menjadi baju besi emas yang berasimilasi dengan aura Ling Humingye. Pada saat itu, aura Ling Humingye tidak lagi dari peringkat 3 martial immortal. Tapi sebaliknya, itu telah meningkat menjadi peringkat 4 martial immortal. Armor cahaya keemasan itu benar-benar berhasil meningkatkan kultivasi Ling Humingye pada seluruh level. Apakah itu harta karun milikmu? Itu benar-benar dapat meningkatkan kultivasimu secara keseluruhan, dan itu benar-benar harta yang langka. Bukan hanya harta itu sendiri yang luar biasa, tetapi sebenarnya harta itu berhasil menyatu dengan jiwamu. Untuk memadukan harta dengan jiwa seseorang, itu bukanlah tugas yang mudah. Tampaknya klan surgawi Linghu telah menghabiskan banyak kekayaan untukmu, ucap Chu Feng. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa, baju besi emas yang diubah oleh cahaya keemasan itu adalah harta. Selanjutnya, harta itu sangat luar biasa, dan telah menyatu dengan jiwa Ling Humingye melalui teknik khusus. Dengan kata lain, mustahil bagi orang lain untuk merampas harta itu darinya. Bahkan jika Ling Humingye terbunuh, itu masih akan sia-sia. Alasan untuk itu adalah, karena setelah dia meninggal, harta itu juga akan hilang bersama jiwanya. Itulah alasan mengapa Chu Feng mengatakan bahwa, klan surgawi Linghu telah menghabiskan banyak kekayaan pada Ling Humingye. Dan alasan lainnya adalah, karena seseorang harus melalui upaya besar untuk memadukan harta dengan jiwa seseorang. Meskipun Chu Feng tidak tahu berapa harga yang dibayar Linghu Heavenly Clan untuk melakukan itu, namun dia tahu bahwa itu adalah harga yang sangat besar. Karena kamu mengerti, masih belum terlambat bagimu untuk berlutut dan memohon maaf padaku, kata Ling Humingye kepada Chu Feng. Aku sudah memberitahumu bahwa aku, Chu Feng, sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas pembentukan cahaya suci. Belum lagi dengan kultivasi kamu yang telah meningkat menjadi peringkat 4 martial immortal, bahkan jika kultivasi kamu berada di ranah yang lebih tinggi, kamu masih akan berada di bawah kendaliku sepenuhnya dalam formasi cahaya suci ini. Kamu sudah berada di bawah kekuasaanku, ucap Chu Feng sambil menunjuk ke Ling Humingye. Sangat arogan, Ling Humingye berteriak dan menebas persenjataan abadi pada Chu Feng. Kali ini, Ling Humingye tidak menggunakan teknik dari jauh. Namun sebaliknya, dia telah terbang ke arah Chu Feng. Dia berencana untuk secara pribadi memotong Chu Feng menjadi 2. Bas-bas. Namun ketika pedang persenjataan abadi di tangannya hanya 1 inci jauhnya dari Chu Feng, pedang itu benar-benar berhenti. Chu Feng tepat berada di depannya, namun Ling Humingye tidak dapat memotongnya. Apa-apaan ini? Ling Humingye benar-benar bingung dan menjadi panik. Dia merasa seolah-olah dia akan didorong ke keadaan gila. Dia sudah melepaskan semua kemampuannya, namun dia sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Chu Feng. Hal ini menyebabkan dia merasa benar-benar kehilangan apa yang harus dilakukan, dan dia merasa benar-benar tidak berdaya. Sepertinya kamu masih belum mengerti ya. Apakah aku tidak menjelaskannya dengan sangat jelas? Karena itu yang terjadi, aku akan menjelaskan diriku lagi dengan cara yang lebih jelas. Formasi cahaya suci ini sekarang berada di bawah kendali aku. Segala sesuatu di dalam formasi cahaya suci ini, semuanya berada di bawah kendali aku. Secara alami, itu termasuk kamu, ucap Chu Feng sambil menunjuk ke arah Ling Humingye.
Omong kosong. Seseorang seperti kamu berani menyatakan bahwa kamu mengendalikan formasi cahaya suci. Linghu Mingye berbicara dengan ekspresi tidak percaya. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku ya. Karena itu masalahnya, aku harus menunjukkannya padamu, ucap Chu Feng. Dan setelah itu, Chu Feng pun tersenyum. Lalu tatapannya berubah dingin, dan dengan lembut dia berteriak. Berlutut, teriaknya. Saat berikutnya, dengan suara gedebuk, Linghu Mingye sebenarnya berlutut di depan Chu Feng. Saat Linghu Mingye berlutut di tanah, dia pertama kali benar-benar bingung. Setelah itu, kemarahan memenuhi wajahnya. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Linghu Mingye meraung dengan amarah yang tak tertandingi. Linghu Mingye selalu menjadi individu yang sombong, dan menganggap dirinya tidak terkalahkan di dunia. Dia adalah seseorang yang berdiri tinggi dan di atasnya, namun dia sekarang benar-benar berlutut di hadapan Chu Heavenly Clans. Ini sangat menyakitkan bagi Linghu Mingye. Dia merasa seolah-olah telah menerima penghinaan yang luar biasa. Karena itulah, Linghu Mingye menjadi sangat marah. Oh, kamu ingin membunuhku? Ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan pada ancaman Linghu Mingye dan berkata. Mungkinkah kamu masih belum mengerti keadaanmu saat ini? Tanya Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia dengan ringan mengarahkan jarinya ke bawah. Lalu dengan lembut, dia pun berkata, tengkurap. Setelah kata-kata itu diucapkan, Linghu Mingye sebenarnya benar-benar berakhir tengkurap di depan kaki Chu Feng. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Pada saat itu, dia benar-benar di bawah kendali penuh Chu Feng. Bajingan kurang ajar, kamu bajingan sialan. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Raungan Linghu Mingye terus bergema. Bahkan kemarahan Linghu Mingye memenuhi udara di sekitarnya. Namun sayangnya, Chu Feng masih sepenuhnya tidak tergerak. Maka dengan tenang, dia pun berkata, Linghu Mingye, tampaknya kamu belum mengerti juga ya. Kultivator bela diri berbicara dengan kekuatan mereka, dan bukan dengan meneriaki penghinaan dan kutukan, ucap Chu Feng. Kekuatan, seseorang sepertimu berani berbicara tentang kekuatan. Kamu yang hanya seorang dewa surgawi belaka, tapi berani berbicara tentang kekuatan kepadaku seorang marsial immortal. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak menghapus harta di tubuhmu itu, dan menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melawanku? Linghu Mingye berteriak. Meskipun dia ditekan oleh Chu Feng, tapi dia masih menolak untuk mengakui kekuatannya. Oh, kekuatanku sendiri ya. Aku telah menguasai formasi cahaya suci ini dengan kemampuanku. Apakah menurutmu itu bukan kekuatanku? Tanya Chu Feng. Memperoleh kendali atas pembentukan cahaya suci, itu omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan percaya omong kosong semacam itu, hanya karena kamu telah berhasil menekan aku? Linghu Mingye mencibir. Dari lubuk hatinya, Linghu Mingye tidak percaya bahwa Chu Feng mampu mengendalikan formasi cahaya suci. Dari tatapan Linghu Mingye, Chu Feng memperhatikan apa yang dia pikirkan. Chu Feng merasa bahwa Linghu Mingye adalah seseorang dengan ego yang sangat kuat. Penindasan Chu Feng terhadap Linghu Mingye ini, itu sudah merusak ego Linghu Mingye. Namun, ini hanya menyebabkan Linghu Mingye merasa lebih marah. Linghu Mingye bertekad bahwa Chu Feng hanya bisa menekannya melalui penggunaan harta. Dan dia bertekad bahwa Chu Feng tidak memiliki kemampuan sejati. Karena itulah, dia merasa tidak berdamai. Itulah alasan mengapa dia sangat tidak mau menerima kekalahannya, dan menjadi sangat marah. Selain itu, jika Chu Feng membuat Linghu Mingye menyadari bahwa dia benar-benar mengendalikan formasi cahaya suci, maka kerusakan pada ego Linghu Mingye akan menjadi lebih kuat. Kerusakan semacam itu akan jauh lebih menyakitkan daripada luka secara fisik. Dengan demikian, Chu Feng yang awalnya tidak berencana untuk membuktikan terlalu banyak pada Linghu Mingye, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mengubah rencananya. Chu Feng bertekad untuk membuat Linghu Mingye menyadari bahwa, dialah yang mengendalikan formasi cahaya suci. Linghu Mingye, karena kamu memahami formasi cahaya suci ini dengan sangat baik, aku yakin kamu pasti tahu bahwa formasi cahaya suci dari 3 fase cahaya tidak dapat dipulihkan. Tanya Chu Feng. Tentu saja, jawab Linghu Mingye. Dan, wush. Setelah Linghu Mingye mengatakan kata-kata itu, dia tidak hanya bangkit dari berbaring di tanah, tetapi dia juga mulai melayang di udara. Linghu Mingye berpikir bahwa Chu Feng akan mempermalukannya.
Segera, dia pun berteriak. Apa yang kamu rencanakan? Teriak Mingye. Aku ingin kamu menyaksikan dengan saksama perubahan formasi cahaya suci ini, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia melambaikan lengan bajunya. Pada saat berikutnya, area permukaan formasi cahaya suci mulai berkembang pesat. Dalam sekejap mata, formasi cahaya suci yang menyusut itu kembali ke ukuran semula tanpa batas. Melihat itu, ekspresi Linghu Mingye berubah saat ketidakpercayaan mengisi matanya. Apakah kamu sudah terkejut? Tapi kamu jangan terlalu ingin terkejut dulu, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dan kemudian, dia melambaikan lengan bajunya lagi. Wush wuh. Pada saat berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung mulai terbang dari semua arah. Pada akhirnya, mereka semua memasuki tubuh Chu Feng. Itu bukanlah sinar cahaya biasa, namun sebaliknya, mereka semua adalah biji cahaya. Chu Qing, Chu Suang-Suang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu, semuanya telah membentuk simbol cahaya yang sangat kuat. Namun ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan formasi cahaya suci atas kemauan mereka sendiri, ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur, simbol cahaya mereka tidak meninggalkan formasi cahaya suci bersama mereka. Tapi sebaliknya, mereka menghilang begitu mereka pergi, dan kemudian kembali ke tambang tempat mereka semula berada. Dan sekarang, semua biji cahaya dalam formasi cahaya suci tampaknya telah dipanggil, dan semuanya terbang ke arah Chu Feng dan berasimilasi ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, simbol cahaya pada dahi Chu Feng menjadi sangat cerah. Itu hanya secerah matahari itu sendiri. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan yang terkumpul dalam simbol cahaya itu. Chu Feng merasa bahwa dengan kekuatan simbol cahaya, bahkan mencapai ranah marsial immortal yang sulit untuk dicapai pun akan menjadi kepastian. Kamu, ini tidak mungkin, ini sangat tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Trik macam apa yang kamu gunakan? Ucap Linghu Mingye yang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika masalah ini berdiri, dia menyadari bahwa Chu Feng mungkin benar-benar mendapatkan kendali atas formasi cahaya suci. Karena kalau tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Namun demikian, Linghu Mingye tidak mau percaya ini adalah nyata. Jangan bicara, lihatlah dengan tenang, kata Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia duduk bersila. Bergemuruh. Saat berikutnya, guntur bergulir mulai terdengar dari langit meskipun tidak ada kilat. Guntur itu segera menutupi seluruh formasi cahaya suci yang luas dan tak terbatas. Setelah itu, cahaya keemasan segera muncul. Cahaya keemasan itu menghubungkan langit dan bumi. Bukan hanya langit yang bersinar terang, bahkan rerumputan, pepohonan, dan setiap zat lain di alam ini semuanya bersinar dengan jenis cahaya keemasan yang sama. Itu seolah-olah langit dan bumi telah menyatu bersama. Fase asimilasi. Ini adalah fase asimilasi, seru Mingye. Pada saat itu, Linghu Mingye memiliki ekspresi pucat. Alasan untuk itu adalah, karena menurut pengetahuannya tentang formasi cahaya suci, maka mustahil bagi formasi cahaya suci untuk memasuki fase asimilasi dalam kondisi seperti itu. Hanya setelah area permukaan formasi cahaya suci menyusut, barulah ia bisa memasuki fase asimilasi. Namun demikian, fase asimilasi yang seharusnya tidak terjadi, tapi itu benar-benar terjadi di area permukaan formasi cahaya Roh Kudus masih sangat luas. Pada saat itu, Linghu Mingye sangat sadar bagaimana tepatnya hal ini terjadi. Itu adalah Chu Feng, semua ini dilakukan oleh Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.